desa, begitupun sebaliknya. Nah, dalam konsep masyarakat perkotaan yang saya bawa, saya ini menawarkan bahwasanya masyarakat perkotaan yang memiliki karakteristik seperti heterogenitas, kemudian individualisme dan rasionalitas instrumental, kemudian juga adanya nilai-nilai sekuler yang sudah tertanam pada soal budaya mereka, kemudian ada anomi dan namanya kohesi sosial. Anomi ini diibaratkan sebagai kelemahan adanya keimanan, seperti itu. Kemudian ketergantungan pada teknologi digital yang mengakibatkan individualitas itu sendiri, kemudian tingkat mobilitas yang tinggi. Nah, ini yang ingin saya bawa adalah ketika masyarakat perkotaan dengan memiliki karakteristik sebanyak ini, dengan ciri-ciri yang sebanyak ini, ketika mereka melakukan sebuah pembelajaran berbasis pendidikan non formal berbasis Islam di masjid, terutama di Masjid Blok M Nurul Iman, apakah ini bisa berubah ke 6 ini? Seperti itu. Itu yang sebenarnya yang ini saya teliti seperti itu. Ini untuk fokusnya perkotaan gitu. Tapi kan di dalam masjid itu ada yang berdasarkan kata jenengan. Oh, enggak ada. Enggak ada. Berarti fokusnya hanya dari 6 sifat ya, bukan sifat ya, 6 karakter masyarakat ini. Iya. Ingin sampai cari apa ya bahasanya? Dari judul tadi itu ya, karakter dan transformasi karakter dan akhlak. Ya. Sebenarnya ada nggak sih perubahan yang dialami ketika mereka mencoba mulai mengkaji ilmu agama secara pembelajaran secara berbasis non formal berbasis Islam di masjid? Bisa nggak sih berubah dengan adanya pembelajaran yang terstruktur, yang komprehensif, yang berkelanjutan? Kalian kan kayak rutin. Jadi setiap minggu itu pasti ada, setiap hari bahkan. Mungkin yang libur hanya beberapa hari sampai 2 hari. Nah, bisa nggak sih dalam pembelajaran ini yang mereka dapatkan bisa mengcounter karakteristik masyarakat perkotaan itu sendiri? Seperti itu. Yang mana secara tidak langsung itu ada pada diri mereka. Setidaknya dari 6 karakter ini berubah menjadi agak keislaman gitu. Dari adanya kajian yang itu, yang diharapkan. Secara konteks Islam ya, tapi secara general lebih bermoral. Karena ini yang saya dapati ya, masyarakat perkotaan itu, mereka itu kalau sign kontrak dalam pekerjaannya, di sana pasti tertulis jam kerja dari jam 9 sampai jam 7 sore, karena seperti jam 5 sore. Dan pasti kan ada diksi minimal datang 15 menit sebelum jam masuk. Tapi acap kali mereka itu selalu menggampangkan, nggak apa-apa, setelah 10 menit tuh juga nggak dapat gaji. Ini kan sebenarnya sebuah kesalahan dalam berpikir sebenarnya ya. Itu bahwasanya mereka harus mengikuti rules yang ada di orang tersebut. Yang mana pun saya mendapat teman saya ketika mulai belajar agama yang dan di masjid ini juga, akhirnya pola pikir mereka juga berubah. Karena mereka takut kalau berangkat telat, bahkan cuma semenit 2 menit gitu. Nah itu yang sebenarnya saya cari gitu. Jadi ada nggak sih perubahan yang memang karena ini kan berkelanjutan kan, dia terus kajian secara rutin seperti itu sih. Dari kebiasaan yang awalnya dalam tanda kutip kurang gitu, dengan harapan ada kajian itu diharapkan ini ada perubahan gitu. Yes, betul. Terima kasih Mas Aldo untuk pertanyaannya. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Dipersilakan untuk teman-teman mahasiswa. Pak Agus Hananto mungkin sudah nggak saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Iya, silakan. Ini luar biasa memang tulisan ini, sangat lengkap. Tapi memang membingungkan pembaca mestinya. Bukan beda baca, tapi membuat. Tapi maka perlu saya garis bawahi. Kalau judulnya sudah bagus. Hanya di situ ada ganda. Adalah karakter dan akhlak itu ganda. Itu sama kan? Ganda. Dua kan baca. Berarti ya kalau bicara karakter di dalamnya mesti akhlak. Maka berarti kalau saya judul, kalau boleh gitu ya. Kalau bertahan di akhlak, nanti di situ susah membedakan.
harus membedakan betul. Karena karakter itu lebih luas. Di dalamnya ada akhlak. Gitu. Karena mengapa bicara akhlak? Karena dia berdasarkan ajaran dasar Islam. Maka kalau boleh Bapak kasih masukan ini, kasih masukan. Nanti biar orang bingung transformasi kayak dibalik dia, coba dibalik. Kalau Bapak lebih luas ya, optimalisasi pendidikan non formal berbasis Islam dalam transformasi karakter dan akhlaknya dihilangkan. Bisa dia perilaku sosial perkotaan kan ini. Kan perilaku sosialnya bermasalah, dia bagaimana hubungannya, bagaimana interaksi ke, atau kalau memang mau ke PAI internalisasi nilai-nilai Islam boleh, karena di sini menghindari pemaknaan yang ganda ya. Kalau dikejar ketika susah membedakan antara karakter dan akhlak, masih susah. Nah, itu berarti ini kan tidak merubah hanya merubah akhlak saja, hanya membuat dia lebih luas kelihatannya, lebih akademis ya. Optimalisasi pendidikan non formal berbasis Islam dalam tidak ada lagi pertanyaan transformasi, tidak ada, karena sudah kita berikan dalam transformasi karakter dan nilai internalisasi nilai-nilai Islam boleh, atau mungkin perilaku sosial masyarakat perkotaan. Itu pasti kalau bicara perilaku sosial kena sekali, benar kan? Kena sekali dari bisa gampang. Berarti studi pada kajian ini, studi pada kajian ini memang harus di Jakarta. Iya Pak. Mengapa pilih Jakarta? Sebenarnya ini Pak, pertama adalah Jakarta sebagai pusat kota ya, dalam artian berkembang lebih cepat daripada kota-kota yang lain. Dan pasal tak kalah penting, malah lebih komprehensif. Nah, makanya saya bilang nanti pilih ya. Kan hanya pindah saja. Jakarta, di Denpasar ini masjid yang kajian banyak, Baitul Maqdis banyak kajian. Banyak masjid-masjid yang ada kajian non formal di situ yang bisa mengarahkan mentransformasi karakter termasuk menanamkan nilai-nilai Islam. Kan boleh ya? Ya. Jadi kalau bertahan di Jakarta tidak masalah. Tapi kalau saya ada ini kita di Bali, terus kita akan bangga karena kita meneliti di Bali, apalagi Bali ini jadi sorotan. Kalau kaitan dengan karakter kalah Jakarta, masih Bali karena di sini hidrogen lebih banyak. Apalagi bicara muslim itu sedikit, itu akan nilainya jauh lebih. Ya, kan tidak masalah itu karena lokasi saja, kan isinya sama, kan ya. Nah, itu kaitan dengan judul. Ya. Nah, judul nanti kalau mempertimbangkan kalau anak itu nanti dan karakter nanti susah bedakan sekali. Nanti bisa kamu pakai nanti perilaku sosial di masyarakat desa kota mesti beda. Bisa dikaji dengan kajian itu akan ada transformasi yang berbeda. Atau nilai-nilai Islam jauh lebih ini. Nah, ya. Terus yang kedua, ini kaitan dengan urusan kalau latar belakang seperti yang kemarin, ya, memang harus ditegaskan mengapa saya memilih ini. Dasarnya kan harus masuk di situ. Sementara karakter masih gini, maka perlu kan ada kesenjangan dasar dan dasar di situ. Ada kesenjangan. Atau mungkin belum pernah teliti, maka harus saya meneliti ini karena kita anggap penting. Harus ada bicara begitu di situ. Ya. Terus rumusan masalah, ya itu memang sudah masuk bagaimana. Tapi yang nomor 2 itu saya lihat itu rumusan masalah kuantitatif itu. Kalau sejauh mana itu kuantitatif, seberapa banyak masih kuantitatif. Lebih tahu lebih tetap bagaimana, tetap kalau bagaimana, apa, mengapa itu kualitatif. Ya, kalau bicara sejauh mana nanti angka yang bukan kualitatif. Ya, itu kemudian ya. Ini kalau kajian pustaka saya lihat dengan nanti merubah itu ya. Perilaku sosial atau nilai Islam yang kamu pakai ya. Ini ke dalam, ini kajiannya sudah dalam. Hanya nanti di metode penelitian ini kan sudah diberikan rujukan sama Bu Novi ini. Berarti ini kan sedikit berbeda ini. Kamu ini apa? Menggunakan rujukan ini sudah. Tapi ini
saya cek sesuai ya, tapi kamu depan mana-mana. Nanti coba cek ulang. Isinya saya sudah gali satu. Memang ada dia, tapi tidak sesuai dengan urutan. Ya, saya gali satu. Ya, saya dari kesini gali. Metode. Kaitan dengan metode penelitian, di metode penelitian ini kan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Apa? Kalau ini kan kaitan dengan aktivitas kegiatan atau ada sistem yang dilakukan, maka dia studi kasus. Ini PT1 DSB harus masuk ya ke dalamnya. Berarti penelitian jenis pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Ya, jenis pendekatan kualitatif deskriptif balas. Kalau deskriptif kan memaparkan semua laporan berbagai deskriptif, maka tidak apa-apa. Kualitatif deskriptif pendekatannya nanti studi kasus. Mengapa studi kasus? Karena kita akan memaparkan, mengkaji di dalam kaitan dengan sistem yang dilakukan di situ atau aktivitas yang dilakukan di masjid itu. Kan itu. Ya, itu sudah alasannya ya. Ya. Ini untuk misalkan penelitian jenis-jenis sumber data saya sudah ada, tapi nanti urutannya cuma dicek ulang ya. Baik, saya baca sumber data sudah ada, dinas kerja sudah masuk. Jadi pengumpulan data saya baca sudah ada juga, tapi kan belum teliti betul. Teknik pengumpulan data, lokasi dari sumber data. Teknik pengumpulan data itu kan ada 3 kan. Berarti dia bisa observasi, bisa wawancara, bisa dokumen. Nah, kamu pakai yang mana? Kalau observasi itu kan ada 2 dia. Observasi bisa penelitinya terjun langsung, partisipan, atau non partisipan yang dia hanya mengambil data tapi dia ada terjun langsung. Nah, itu kan belum dijelaskan. Kalau dia kaitan dengan wawancara itu kan kamu saya lihat baca pakai terstruktur, itu kaku betul itu. Wawancara itu kan ada 2, wawancara terstruktur dan non tidak terstruktur. Kalau dia tidak struktur, kamu tetap mengacu kepada pertanyaan, tapi nanti bisa berkembang sesuai dengan situasi yang ada, lebih luas. Kalau terstruktur kaku ini ya ini, pada situasi lapangan bisa berbeda. Nanti kembangkan ya, menggunakan wawancara tidak terstruktur. Karena tetap membuat pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Kalau dokumen sudah ada masalah di sini, makanya saya ini agak nanti dipepet ulang ya. Mana yang ini memang dijelaskan banyak di lokasi kita karakter. Nah, kriteria pemilihan partisipan. Teknik penelitian informan katanya. Informan. Teknik penelitian informan ini kan purposive sampling. Kamu tulis purposive saja ya. Purposive sampling. Mengapa memilih purposive sampling? Mengapa? Karena saya tak langsung ke sana Pak. Nah, mengapa memilih purposive sampling? Karena memang untuk menunjukkan informan, partisipan informan itu ada kriteria-kriteria tertentu yang informan itu langsung ditunjuk oleh peneliti sendiri dengan membuat kriteria. Misalnya saya harus membuat takmir masjidnya, harus ustadznya yang dalam kajian. Kan ada kriteria, dia harus begini, ditunjuk langsung oleh peneliti. Kalau dia mobile sampling, pasti dia bisa bekerja sama dengan takmir yang menunjuk. Boleh. Jadi kalau purposive sampling alasannya karena kita menunjuk ini dengan aturan-aturan tertentu. Nah, iya, ada batasan-batasan. Sudah. Dengan pengumuman ini kan langsung ditunjuk materi ini kan purposive sampling. Karena kita menggunakan itu karena memang untuk menunjuk informan dengan aturan-aturan persyaratan tertentu. Syaratnya dia harus
jadi tokoh di situ. Syaratnya dia harus memang ustadz yang memang mengkaji kitab kuning atau kan itu syaratnya. Nah, itu bisa. Ini berarti pengajar dan ustadz kan sudah jumlahnya sudah masuk. Nah, di sini kamu wawancaranya terstruktur, nanti pakai tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu kaku betul, kamu tidak bisa mana-mana. Kan seolah-olah berulang ini isinya, berulang ini. Nanti coba ini harus dianu lagi dicatat ya, supaya ini karena jangan berulang ini berulang. Di sebelah di depan, di belakang muncul lagi dia. Ini analisa data, ini analisa data betul dengan reduksi data, dengan penyajian data, boleh penyajian data, lalu menaikkan kesimpulan. Itu maksud kebahagiaan apa? Kalau keabsahan itu kan ada 4. Untuk menunjukkan keabsahan data ada 4. Pertama, pendekatannya dengan kepercayaan. Yang kedua dengan ketergantungan. Terus dengan kepastian. Ada 4 itu. Kredibilitas, ya, termasuk dependabilitas, termasuk kepastian itu kan apa? Itu ada 4 ya. Masuk ke kredibilitas itu kan baru dia dengan cara-cara, karena kredibilitas itu kan untuk menyatakan validitas internal data itu sendiri. Dapat dicari dengan memperpanjang penelitian, memperpanjang dia, meningkatkan ketekunan, baru triangulasi. Triangulasi lagi dibagi, ada triangulasi sumber, waktu dan teknis. Di sini kan tidak muncul ya. Nah, itu kalau bicara analisa data, keabsahan data itu pendekatannya ada 4 dulu. Ya, seperti dengan kepercayaan, terus ketergantungan, kepastian, ada lagi satu apa? Kepekaan apa itu? Bagaimana? Relasi. Bahasanya sedikit lebih kerutan kali itu. Ada 4 nanti dari saya. 4. Nah, ini 4 ini harus dijelaskan keabsahannya. Yang pertama bicara kredibilitas, kepercayaan itu kan kaitan dengan mencari validitas data internal, dicari dengan 4 cara tadi itu, dengan memperpanjang waktu penelitian, waktu eksperimen, waktu mencari data, meningkatkan ketekunan karena harus cermat, baru triangulasi. Bisa dengan tambahan, bisa dengan dengan banyak dukungan bacaan, atau dengan cek, cross check, kan harus di cross check. Ya, itu kaitan dengan satu saja, kredibilitas, validitas internal. Kalau eksternal tadi, berarti dia dengan apa ya, kebersamaan dengan teman, karena maksudnya begini. Penelitian kita yang diteliti ini hasilnya dengan metode apapun akan hasilnya sama, dengan sumber yang berbeda hasilnya sama, dengan waktu yang beda, cara beda, tetap hasilnya sama. Kalau dia ketergantungan, penelitian yang kita ini diteliti oleh orang lain sama, atau di situ mengurangi daripada pengembangan daripada hal yang kepastian ini ya. Kepastian itu kan peneliti. Kalau dia punya sentimen, hasilnya bisa beda. Maka di situ ada cross check juga kepastian, bahwasanya apa yang dibuat oleh peneliti tidak bias. Itu keabsahan. Ya, ini belum muncul. Nanti dicek lagi ya. Mungkin sementara itu mungkin
Kalau kaitan perpustakaan ini bagaimana? Sudah masuk? Oh, iya, ya. Sudah tak sudah kita Ya. mengelompokkan. Sudah kelihatan. Saya buku jurnal kan mendukung. Ya. Sementara mungkin itu gambaran dari ya. Mahasiswa ada lagi mahasiswa. Sampai jam 6 ya? Iya. Kan? Ada Ada lagi kan? Ada Pak Ayo, dia kamu tidak salah ya. Yang pertama dengan kepercayaan ada bukunya ya. Kepercayaan itu credibility ya tadi. Yang kedua keteralihan ya. Keteralihan. Itu transferability. Keteralihan. Yang ketiga kebergantungan itu dependability. Lalu yang keempat kepastian itu confirmability. Nah, ini untuk keawasan data. Ya. Kalau dia pakai internal dia yang pertama credibility, eksternalnya dia keteralihan, transparency. Itu untuk validitasnya. Ya. Nah, itu nanti Itu kita harus pakai. disesuaikan dengan punya sampai memakai untuk aksara. baik. Ya. Disesuaikan. Mahasiswa ada lagi yang membantu? Pak, monggo sebentar, singkat ya, jelas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Rasiman yang terhormat dan Novel hormat Mas Ananda Rica sebagai Materi Sentro pada sore hari ini. Terima kasih. Saya hanya satu saja yang saya ingin pahami, apa saya yang kurang paham ini. Yang di pembaruan atau novelity-nya dalam kurung itu temuan lapangan menunjukkan bahwa masjid bukan sekadar ruang ibadah, tetapi juga menjadi ruang sosial yang mendukung penguatan nilai kebersamaan dan mempererat hubungan antar peserta. Dimensi sosial masjid yang multifungsi ini seringkali diabaikan dalam penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada fungsi spiritual semata. Nah, maksud penelitian Anda di sini adalah mengembalikan fungsi masjid sebagai ruang sosial dan komunitas. Apakah sebelumnya sejauh mana sih fungsi masjid itu yang Anda ketahui sebelum Anda menjadikan tempat penelitian sehingga ingin mengembalikan fungsi masjid itu sendiri? Itu. Terima kasih. Yang saya ketahui memang sebelum adanya penelitian ini atau saya melakukan ini ya memang saya mengetahui bahwa masjid hanya sebatas fungsi ibadah atau fungsi spiritual sekali. Artinya mereka datang hanya melaksanakan sholat lima waktu. Ya di luar ada beberapa ini ya kegiatan mungkin yang seperti di luar sana kayak maulid apapun itu. Namun yang saya pahami dan saya yakini memang masjid hanya semata-mata sebagai fungsi ibadah seperti itu. Namun ketika saya coba dulu ketika saya masih tinggal di sana di Jabodetabek ya saya coba ke masjid tersebut ya saya melihat bahwa ini seperti komunitas sosial seperti itu. Mereka datang bukan hanya untuk sholat atau beribadah kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, tapi juga untuk mempererat silaturahmi, kemudian bertukar pikiran, kemudian menanamkan nilai sosial. Biasanya juga dibuat kegiatan positif ya, seperti tadi mungkin TPQ, saat kilat, mungkin ataupun mungkin semacam kayak jadi tempat untuk donor lah, tempat untuk semacam kayak sumbangan gitu ya, saya seperti itulah. Itu yang saya lihat di masjid ini lah seperti itu. Bahkan mereka juga menawarkan kajian-kajian komprehensif yang berkelanjutan, yang terstruktur dari kitab per kitab, dari bab per bab, yang mana jujur saya mendapat ini sedikit gitu. Karena biasanya saya hanya mendapati kajian yang tematik, artinya kajian pilihan dengan tema A, terus mungkin di bulan 3 bulan berikutnya datang pemateri yang mungkin tamu undangan gitu kan, atau mencoba masuk di sana, kemudian materi tidak bersambung gitu ke materi yang sebelumnya seperti itu. Itu yang saya dapati di Masjid Nurul Iman ini gitu. Makanya oleh karena itu saya cukup tertarik membahas masjid ini karena memang
masjid ini juga terletak di pusat perbelanjaan ya. Ini dia tuh di mall, jadi benar-benar masyarakat kota abis ini. Jadi mereka di bawahnya mall, bahkan ada dua, Blok M Square dan Blok M Plaza, di atasnya masjid seperti itu. Ini yang cukup tertarik sih untuk saya pribadi. Seperti itu paling Pak Dika. Terima kasih. Jadi untuk mempersingkat waktu, bagus sudah yang dikerjakan sama Rita. Cuma ini berat banget, berat harus banyak sekali yang diperbaiki. Ya, kan kita sudah kasih template kemarin. Ya, nah ini sebenarnya saran. Sebenarnya kalau Anda menjelaskan di pendahuluan itu sudah meyakinkan kita untuk melakukan penelitian di Jakarta, monggo. Gitu. Tetapi kalau belum ada penguatan di dalam pendahuluan mengapa Anda melakukan penelitian ini, itu Anda akan diombang-ambingkan dan Anda tambah bingung dengan isi yang sudah membingungkan. Ya, ini semua sudah ada, cuma penempatannya tidak sesuai format yang kita berikan. Dari daftar isi kan bab 1 pendahuluan titik halaman kan itu, terus bab 2 kajian teori, kerangka konsep, penelitian terdahulu titik halaman. Saudara kan tidak ya, bab 1 kerangka konsep di bawahnya ada lagi, terus nyambung ya di daftar isi utama. Nah terus untuk pendahuluan untuk judul nanti harus diperjelas di dalam pendahuluan transformasi karakter dan akhlak. Memang betul beda tipis antara karakter sama akhlak. Kalau karakter itu umum sifatnya dan Anda harus menjelaskan apa hubungannya dengan akhlak itu di dalam pendahuluan. Jadi harus dijelaskan. Nanti kan ada pembimbingnya, silakan diskusi nanti di situ. Karena nanti kalau kita ganti sekarang, saat ada bimbingan, perspektif dari masing-masing pembimbing berbeda, ya supaya sampai tidak bingung. Terus kemudian untuk rumusan masalah, ya untuk rumusan masalah disesuaikan dengan variabel dalam judul. Sudah saya sampaikan kemarin sampai kemana? Nah, juga sampai di situ sibuk makan malam. Ada sore di sini. Tolongnya, jadi rumusan masalah sesuai dengan variabel yang ada di dalam judul. Misalnya, bagaimana transformasi karakter warga perkotaan dalam menghadapi apa gitu. Ya, karena ini kan memang beda tipis. Tapi kalau ada misalnya bisa memahami kita yang ada di sini untuk melakukan penelitian tentang transformasi karakter terhadap akhlak, karena ini kan akhlaknya umum ya. Enggak, maksudnya kan kalau karakter kan serumum, akhlak itu kan kata Islami tadi. Iya, supaya dia berubah dari yang umum menjadi lebih Islam. Khusus. Makanya bukan dan tapi terhadap kan. Kalau begitu satu variabel kalau Iya. bukan tesis ini. Makanya itu harus dua variabel itu. nanti dicari. Makanya sangat tambahan itu tadi loh. Kalau dia itu satu, ya satu, dua. Ya pokoknya nanti dicari. Ya, dicari hubungannya. Terus mengapa Anda harus melakukan itu di Jakarta? Tadi Pak Adi kan inginnya supaya Anda di sini melakukan penelitiannya di sini. Dicoba sekarang kualifikasi mengapa Anda melakukan penelitian jauh sekali di Jakarta, karena di sini lebih menarik. Oke, baik. Yang pertama karena kondisi letak geografis masjid itu sendiri. Yang tadi saya katakan, masjid ini terletak di dua pusat perbelanjaan Jakarta Selatan yang menjadi kiblatnya pusat perbelanjaan. Dalam perspektif saya, ini jadi hal yang menarik. Kenapa? Karena pusat perbelanjaan itu kan identik dengan duniawi ya. Itu kemudian ada masjid di atasnya. Tapi orang-orang di sana semacam melakukan pilihan ini bahasa Indonesia juga masih intinya
karena letak geografis ini yang berdekatan dengan mall sebagai apa ya, wajah dari sebuah kota yang maju, ya kan? Karena kan salah satu kota maju kan terlihat dari infrastrukturnya. Maksud dalamnya adalah perkantoran, kemudian perbelanjaan, fasilitas dan sebagainya. Ini menurut saya pribadi memang masuk sebagai kriteria yang cocok untuk penelitian saya gitu. Ya walaupun saya tahu gitu Pak Dokter bahwa ada Baitul Makmur, Masjid Muhammad, Imam Bonjol, Sudirman juga yang cukup banyak. Cuman saya melihat apa ya, perkotaan ini dapatnya cuma di masjid sejauh ini yang memang ini pengetahuan saya hanya dapat di Masjid Imam Blok M Square ini. Karena dia dihimpit dengan malah dia ada di atas, di lantai 4 paling atas di pusat perbelanjaan. Sekarang kan begini, definisi perkotaan seperti apa? Kalau dia di tempat perbelanjaan kan alatnya bukan masyarakat itu. Alatnya kita kan masyarakat. Kalau itu kan udah datang ke sana. Kita maksudnya ini masyarakat di sekitar masjid itu. Alatnya kan alatnya ke situ kan. Masyarakat di perkotaan itu. Tapi tidak masalah kalian gini. Hanya saya inginnya kita jualnya lebih mahal. Kalau kalian penelitian di Bali ini ya, masih jualnya lebih bagus, lebih keren. Karena memang kasusnya beda. Kalau di Jakarta kita cari orang Muslim yang hebat dan itu banyak. Kan betul, yang hebat juga banyak. Tapi kalau di Bali ini hobinya luar biasa. Itu yang menilainya. Saya pinginnya, Bapak pinginnya di Bali ini hobinya luar biasa. Kalau itu muncul, itu hebat. Ternyata di masjid di Bali ada masjid yang hebat melaksanakan pendidikan non formal yang ada kajian-kajian untuk mengalahkan masyarakat sekitarnya. Kan itu. Tapi silakan, ini kan hanya masukan kan masyarakat Bapak. Karena Bapak ingin, namanya kita di sini ini kan seminar ini apa sih? Kan perbaikan, memberikan masukan. Bukan tidak boleh kasih masukan perbaikan, bukan. Berarti harus kalau memang tidak pas, nanti dibimbingkan satu jalan. Contohnya di Gunung tadi. Di seminar inilah yang dirubah, ada kita apa mestinya saya duduk di sini. Nah, gitu. Nanti baru nanti dibimbingkan jalan. Karena dengan tadi, karena kita ingin lebih baik. Tapi kalau beberapa ada alasan waktu atau mudah cari data, kan lain cerita. Ya silakan. Tapi saya pikir karyamu akan lebih baik di Bali. Dan saya pikir ini ada di Bali. Hari ini ada di Bali dan kita ingin jual Bali. Kan gitu. Ya, itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, terus nanti setelah urusan masalah sesuai dengan judul, ya, demikian dengan tujuan. Tujuannya juga disesuaikan dengan rumusan masalah. Terus manfaatnya juga, karena manfaatnya tadi saya lihat kalau ini usahakan nggak usah banyak kayak 3 aja lah. Untuk biasanya manfaat praktis sama apa itu. Kalau teoritis kan dan praktis. Kalau praktis itu kan bagi jamaah, bagi masyarakat sekitar. Ya. Nah, terus batasan penelitian nggak usah populasi ya. Batasan penelitian memang betul ruang lingkup saja. Ruang lingkup saja penelitian ini ruang lingkupnya batasannya mana gitu ya. Nah, demikian juga untuk kajian teori. Kajian teori disesuaikan dengan judul. Judulnya apa? Ya. Tadi Anda sudah memunculkan beberapa teori. Jadi yang Anda sebut teori dari orangnya ya? Namanya sosial solidaritas. Jadi nanti hubungkan transformatif, misalnya mau dipakai ini ya. Oh, misalnya judulnya itu gimana Pak? Mau dibahas sekarang apa nanti dia sambil jalan? Karena juga dia harus mematangkan dulu dari pendahuluannya. Kalau kan masalah tidak sekarang dulu Pak. Ya memang Pak lebih baik sekarang. Tapi ini kan tinggal mengganti akhlak itu saja. Karena dia rancu. Iya. Menurut saya rancu. Jadi dia ingin mengetahui bagaimana proses perubahan dari Tapi karakter nanti masyarakat. dia pakai apa? Tadi balikan perilaku sosial masyarakat. Perilaku sosial mungkin lebih bagus kan? Gampang jadi malah di teori kamu Sudah belum. Kalian di bahasa masuk sudah kan itu biaya. Lebih pakai perilaku sosial. Karena perilaku sosial di kota itu kan susah. Orang tetangga aja bisa tidak kenal. Iya, betul. Kan kena itu kan. Jadi
Jadi perilaku transformasi karakter dan perilaku sosial. Beda ya. Sudah dua ada kalau tersebut. Ya, terus kemudian untuk teori dihubungkan dengan judul variabel yang ada dalam judul. Jadi jangan buat ini sendiri. Sampai kan tadi dari transformasi karakter muncul perilaku tadi. Jadi bisa dihubungkan langsung dengan variabel yang ada di dalam judul. Nah, terus untuk jenis dan sumber data, pengumpulan datanya apa tadi yang dipakai ini ya teknik apa Pak? Jenisnya kualitatif, kualitatif studi kasus ya. Nah, maksudnya ini pengumpulan datanya dengan apa tadi? Pengumpulan data ada dengan 3 wawancara, observasi dan dokumen. Metode samplingnya. Supus sampling. Proses sampling ini untuk scan apa informan itu. Penentuan informan itu proses sampling. Nah, bagaimana nanti Anda menganalisis? Coba cari buku metodologi yang mengarahkan bagaimana Anda melakukan analisis data dan juga keabsahan data. Buku metodologi siapa yang Anda pakai? Biasanya kan Sugiono, Moleong, ya kalau ada buku luar silakan. Kalau dari yang saya sampaikan itu untuk Moleong, Ya, Moleong itu yang 2010 malah dia baru kan. Ya. Terus untuk menentukan tadi, sampai kan udah bikin ini ya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu kan tadi dimasukkan di dalam pendahuluan. Sebenarnya di dalam pendahuluan itu hanya preliminary data awal yang Anda dapatkan. Jadi jangan dimasukkan sana, dimasukkan di bagian bab 2, kajian teori. Terus kalau misalnya Anda membuat tabel, kalau memang sedikit aja landscape nggak apa-apa. Landscape. Tapi kalau misalnya sebenarnya dalam tabel itu persamaannya apa tinggal disebut aja. Nggak usah kajian teori yang ini teorinya ini. Jadi perbedaan dan persamaan itu kan pasti teorinya misalnya berbeda teorinya disebutin. Istilah-istilah yang digunakan. Misalnya yang sama adalah ini disebutin aja dulu ya secara narasi, nanti kemudian ditabelkan untuk memudahkan kita membaca. Tabelkan dulu baru dinarasikan. Oh, berarti ada dulu baru. Nah, dan tabelnya nggak usah banyak-banyak, 3 kolom aja udah. Ya, jadi judulnya, terus persamaannya apa, perbedaannya apa. Persamaannya misalnya penelitian terdahulu si A yang mengatakan bahwa yang menunjukkan si A memiliki kesamaan dengan teori yang saya gunakan. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya adalah lokasinya misalnya. Jadi itu yang dimunculkan 3 kolom aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nanti itu dalam pembahasan yang akan Anda sampaikan seperti apa, silakan pembahasan. Enggak, ini saya yang bawa. Maksudnya untuk kita sebenarnya kemarin udah dibagikan, tapi saya nggak tahu ini kok berbeda nggak. Oke, nanti sesuaikan dengan ini, karena pedomannya jangan nah dibuang. ini kan Ya. yang pedomannya. Ini jangan dibuang sampai dibuat ini dulu, tinggal dimasuk-masukkan sesuai dengan yang ada di Tinggal sini. masukkan aja kan. Ya, ingat judul ada berapa variabel. Makanya kan saya tulis di sini ada variabel 1 untuk konsep teori dan bagian teori. Ya, enggak. Oke, terima kasih. Nanti benahi pelan-pelan. Perkuat pendahuluan supaya Anda bisa menjelaskan mengapa Anda membuat penelitian ini, mengapa Anda memilih judul ini. Terus kemudian jelaskan secara detail, misalnya kalau tetap dengan ini, apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan ini. Tapi kalau bisa ya diharapkan ya, silakan. Selamat ya Mas. Sudah sampai proses. Terima kasih sampai ya. Wah, ini yang tercoba nih 20 menit selesai. Enggak, lewat dikit nanti yang lain boleh lewat dulu. Enggak bisa kalau sudah cepet-cepet gitu. Ini Pak berganti tadi kita. Baiklah, mainkan baiklah. Ini ditandatangani. Saya nggak tahu ini Bapak. Ya, tandatangani dulu. Mas, ambil untuk itu gimana Mas? Ini pakai Lagi ya. Ini.
ya.